Pernahkah kamu keluar dari sebuah percakapan dengan perasaan aneh, seolah-olah kamu baru saja kalah dalam permainan yang aturannya bahkan tidak kamu ketahui? Kamu masuk dengan argumen yang kuat, dengan fakta di tanganmu, tapi keluar dengan perasaan bersalah, cemas, dan meragukan kewarasanmu sendiri. Jika ini terdengar akrab, kemungkinan besar kamu baru saja berhadapan dengan seorang manipulator tersembunyi. Mereka adalah seniman percakapan. Mereka tidak berteriak atau mengancam, sebaliknya mereka menggunakan kata-kata sebagai pisau bedah, tepat, tajam, dan seringkali tidak terdeteksi sampai kerusakan terjadi. Otak kita yang luar biasa dalam banyak hal memiliki kerentanan. Manipulator mengeksploitasi bias kognitif kita seperti kebutuhan kita untuk disukai atau keinginan kita untuk menghindari konflik. Ini disebut agresi terselubung. Agresi yang disamarkan sebagai kepedulian, logika, atau bahkan cinta. Tujuannya adalah untuk membuatmu melakukan apa yang mereka inginkan tanpa mereka harus memintanya secara langsung. Bagaimana cara mendeteksinya? Dengarkan baik-baik, ada frasa-frasa tertentu, frasa penanda yang berfungsi seperti lampu merah di dashboard mentalmu. Hari ini kita akan membahas 5 di antaranya. Frasa pertama, aku cuma mau bantu. Terdengar mulia, bukan? Siapa yang bisa menolak tawaran bantuan? Tapi perhatikan konteksnya. Manipulator menggunakan frasa ini saat mereka memberikan kritik yang tidak diminta, melangkahi batasanmu, atau mengambil alih keputusanmu. Contoh, kamu sedang mengerjakan sebuah proyek. Teman kerjamu berkata, biar aku selesaikan bagianmu. Aku cuma mau bantu, kamu kelihatannya kewalahan. Apa yang tersembunyi di baliknya? Pesan yang tersirat adalah, kamu tidak kompeten. Kamu tidak bisa melakukannya tanpa aku. Itu bukan bantuan, itu adalah perebutan kekuasaan yang disamarkan sebagai kebaikan. Mereka membuatmu merasa berhutang budi karena bantuan yang sebenarnya merusak kepercayaan dirimu. Frasa kedua, kamu terlalu sensitif atau kamu berlebihan. Ini adalah senjata klasik gaslighting. Tujuannya adalah untuk membuatmu meragukan validitas emosimu sendiri. Ketika kamu menyuarakan perasaan yang sah, kamu terluka, kamu marah, kamu tidak nyaman, mereka membalikannya padamu. Contoh, aku tidak suka caramu berbicara padaku tadi. Respon mereka, astaga kamu terlalu sensitif, aku cuma bercanda. Lihat apa yang terjadi, masalahnya bukan lagi perilaku mereka, tapi reaksimu. Mereka menghindari tanggung jawab dan membuatmu merasa bahwa emosimu adalah masalahnya. Jika kamu terus-menerus mendengar ini, kamu akan mulai menekan perasaanmu. Kamu akan belajar bahwa menyuarakan emosi itu salah, yang merupakan kondisi ideal bagi seorang manipulator. Frasa ketiga, kukira kita teman atau kukira hubungan kita lebih berarti dari ini. Ini adalah pemerasan emosional tingkat tinggi. Frasa ini digunakan saat kamu mencoba menetapkan batasan atau mengatakan tidak. Mereka tidak membahas masalah yang ada, sebaliknya mereka mempertanyakan seluruh fondasi hubungan kalian. Tiba-tiba, kamu bukan hanya tidak setuju, kamu adalah teman yang buruk, pasangan yang tidak setia. Contoh, kamu menolak meminjamkan uang. Mereka menjawab, wow, kukira kita teman. Aku akan melakukan itu untukmu tanpa berpikir 2 kali. Tujuannya adalah untuk memicu rasa bersalah dan malu. Rasa bersalah adalah alat yang sangat kuat. Ini membuatmu merasa berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan dengan menyerah pada keinginan mereka. Mereka mengubah tidakmu menjadi bukti pengkhianatan. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menghancurkan batasanmu. Frasa keempat, setelah semua yang kulakukan untukmu, ini adalah bom utang budi. Manipulator seringkali sangat murah hati, tetapi kebaikan mereka selalu datang dengan harga tersembunyi. Mereka akan mengingatkanmu tentang setiap bantuan kecil, setiap pengorbanan, setiap hadiah. Mereka menyimpan catatan mental yang cermat. Frasa ini muncul saat kamu melakukan sesuatu yang tidak mereka setujui. Ini adalah cara mereka mengatakan, kamu berutang padaku. Kamu tidak punya hak untuk menentangku. Contoh, kamu memutuskan untuk pindah ke kota lain untuk pekerjaan baru. Orang tuamu berkata, setelah semua yang kami korbankan untuk membesarkanmu, kamu akan meninggalkan kami begitu saja. Ini mengubah hubungan menjadi transaksi. Cinta dan dukungan menjadi bersyarat hanya diberikan jika kamu mematuhi. Mereka membuatmu merasa bahwa kebebasanmu adalah tindakan egois. Frasa kelima, aku cuma bercanda. Ini adalah kartu bebas penjara untuk perilaku yang menyakitkan. Frasa ini sering mengikuti hinaan, komentar sarkastik, atau kritik pedas yang disamarkan sebagai humor. Mereka mengatakan sesuatu yang sengaja menyakitkan, dan saat mereka melihat reaksimu, mereka langsung mundur ke balik benteng humor. Contoh, baju itu membuatmu terlihat nyaman. Haha, aku cuma bercanda, jangan marah begitu. Ini sangat licik. Jika kamu marah, kamu tidak punya selera humor. Jika kamu diam, kamu membiarkan mereka lolos dengan penghinaan itu. Ini adalah situasi kalah-kalah.
Tujuannya adalah untuk dapat mengatakan hal-hal yang kejam tanpa konsekuensi. Mereka menguji batasanmu untuk melihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Jadi sekarang kamu tahu 5 frasa penanda ini. Apa yang harus kamu lakukan saat mendengarnya? Langkah pertama adalah yang paling penting. Jedai, jangan bereaksi secara impulsif. Ambil napas. Manipulasi bekerja paling baik saat kamu bereaksi secara emosional dan tidak rasional. Langkah kedua, kenali dan namai. Di dalam kepalamu katakan, itu dia, itu gaslighting atau itu adalah permainan rasa bersalah. Hanya dengan mengidentifikasi taktiknya, kamu mengambil kembali sebagian kekuatanmu. Kamu tidak lagi berada dalam kabut kebingungan. Kamu melihat permainannya. Langkah ketiga, fokus kembali pada fakta. Manipulator ingin percakapan menjadi tentang emosimu atau hubungan kalian. Arahkan kembali ke masalah awal. Jika mereka bilang, kamu terlalu sensitif, kamu bisa menjawab, sensitivitas saya bukan topik pembicaraan. Topiknya adalah komentar yang kamu buat. Mari kita bahas itu. Langkah keempat, gunakan pernyataan aku. Ini membuatmu sulit untuk diperdebatkan. Daripada berkata, kamu membuatku merasa buruk. Katakan, aku merasa tidak nyaman saat mendengar itu. Mereka bisa menyangkal niat mereka, tetapi mereka tidak bisa menyangkal perasaanmu. Itu adalah milikmu. Dan langkah kelima yang terkadang paling sulit, bersiaplah untuk pergi. Kamu tidak harus memenangkan setiap argumen. Terkadang kemenangan adalah dengan tidak bermain sama sekali. Melindungi kesehatan mentalmu lebih penting daripada membuktikan bahwa kamu benar. Mengenali taktik manipulasi bukanlah tentang menuduh orang lain. Ini tentang kesadaran diri dan perlindungan diri. Ini tentang memahami bahwa kamu memiliki hak untuk merasa aman, dihormati, dan didengar dalam percakapan. Kamu berhak atas realitasmu sendiri. Lain kali kamu mendengar salah satu dari frasa ini, biarkan lampu merah di kepalamu menyala. Berhenti, amati, dan pilihlah respons yang melindungi kedamaianmu, bukan yang memuaskan ego mereka.